Rata-rata Noval itu penghafal. Saya punya anak santri namanya Noval. Meskipun orang tuanya itu kedua-duanya anggota dewan, tapi ternyata anak ini memang cerdas, hafiz Quran, sudah mau hatam 30 juz. Namanya juga Noval. Dia tidak manja anaknya, Pak. Tak manja. Bahkan orang tuanya mendidik, Ustaz, kalau ini anak nakal, jangan lihat saya, jangan lihat mamanya. Kalau bisa gantung saja dia di pohon, Ustaz. Coba, dia menggunakan cara orang tua dulu mendidik anak. Kalau dia marah, Ustaz, tanyakan ke saya, biar saya datang kemari tambahi cubit dia atau cambuk dia. Itu orang tua dulu. Tapi dia mungkin punya ilmu. Apa ilmunya? Punya bekal. Di saat mencubit anak, mungkin dia punya baca-baca. Kan kalau kita di Bugis Makassar itu di Jawa pasti ada baca-bacanya. Mantra-mantranya. Kalau di situ cenen rara, cenen roro, kumpaya waka waka hehe, samina mina keke. Jadi baca-baca. Betul tidak? Iya, pasti ada lah. Makanya itu dia mungkin gunakan begitu, dia kasih namanya, nama anaknya bagus, kasihlah yang baik-baik. Nama perempuan ya kasihlah yang simpel, Siti Aminah, Siti Fatimah, atau Az-Zahra. Jangan terlalu panjang lah, artinya juga tidak jelas. Siapa namanya? Serli Rintiani, Kasike, Talita, Taliti, Talutut. Gimana sudah terbentuk? Laki-laki namanya, anaknya juga tidak jelas. Nama pakai al, supaya ke Arab-Araban begitu. Siapa namanya? Al-Habsyi, bagus. Kalau kita nak Al-Ghazali, bagus. Kita nak Al-Fatih, bagus. Kau nak Aluminium, susah ini. Aluminium. Coba, jangan asal kasih nama, tahu artinya gitu. Doakan yang terbaik. Keluarga doakan, jangan penuh dendam, amarah. Marah belum tentu menyelesaikan masalah. Kalau mau banyak rezeki, perbaiki sedekah. Tadi sedekah senyuman sudah. Kalau tidak bisa lagi senyum, ya setidaknya sedekah apalah. Yang salah itu biar kucing lewat kau senyum terus. Bermasalah itu otakmu itu. Kayaknya kau tidak sehat, perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Apalagi kau senyum tatap suami orang sambil kode mata, kau senyum. Itu senyum pelakor namanya itu. Senyum sebatas sedekah. Betul? Betul? Sebatas sedekah. Ustaz, ya, saya tidak punya harta. Mau sedekah harta tidak ada. Sedekah makanan tidak ada. Sedekah tenaga saya sakit, Ustaz. Sedekah senyum saya karyawan. Boleh saya sedekah chip? Tidak laku chipmu. Biar kau dapat big win, mega win, atau super win. Tinggalkan itu permainan. Kenapa? Itu praktek judi. Jadi diapain hasil menangnya ini, Ustaz? Jangan kau jual, karena itu judi. Jadi diapain, Ustaz? Bagi-bagi dong. Ada kan? Kalau tidak ada, paling baik tinggalkan, hapus itu permainan. Lebih baik uangmu sedekah ke masjid, sedekah ke panti, panti asuhan, panti jompo, panti pijat, jangan. Salah bawa itu. Atau bawa ke rumahmu, kasih istrimu sedekah. Ternyata suami yang selalu membuat istrinya tersenyum bahagia karena sedekah, itulah suami yang Allah mudahkan rezekinya. Amin. Pak ya, mau baik bagus rezeki kita, Pak? Mau? Buat istri tersenyum indah. Coba ibu senyum. Senyumnya seperti vampir, Pak. Tentara istri kalau kurang bahagia. Senyumnya seperti bakwang. Mungkin dia pakai bedak merek Kompas segitiga biru. Ini kasihan nih, Pak, pantasan mukanya seperti doang. Kalau mau lihat istri tersenyum indah, Pak, perbaiki sedekahmu sama dia. Kalau bagus sedekah, Pak, dia beli Wardah, New Skin, skincare, makeover, MS Glow, MA Glow, MN Glow. Alisnya sempurna. Coba lihat alisnya, Pak. Alis
Si alisnya Pak palsu. Kenapa? Pensil alis dia beli di pasar kecamatan. Harga 10.000, bisa cicil 2 kali bayar. Begitu dari kecamatan sampai kemari naik motor kecepatan 120 km per jam. Centang pembahana tertiup angin puting beliung, tersambar hujan gerimis, langsung tipis seperti lorong. Karena kenapa? Karena palsu. Kalau kita berikan kasih uang sedekah yang banyak-banyak, dia beli yang bagus-bagus, insya Allah wajahnya tersenyum seperti Syahrini, Saridon dan Saribano. Jauh. Betul ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Takbir. Belikan yang anu Pak, yang permanen. Beres nomang. 8.000 satu batang itu Pak. Gak bisa nih hilang-hilang. Masih mau kedatang besok. Ibu. Oh ibu. Mau supaya suamimu semangat cari nafkah? Perbaiki modelmu. Bagaimana suamimu mau semangat cari nafkah kalau modelmu seperti nenek lampir? Itu suami semangat cari nafkah kalau istrinya seperti bidadari, rumahnya seperti surga. Itu kan dikatakan surga. Baru kasihan pulang suaminya dari kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Ya Allah, itu bibir seperti berkecong hangus ya Allah. Baru datang suaminya langsung dihancurkan begitu saja. Ibu, kasihan itu suamimu Bu. Bagaimana mau seperti surga rumah kalau begitu modelmu? Katanya seperti bidadari. Itu rambutnya seperti nenek lampir. Alisnya hilang sepotong. Mukanya pecah-pecah. Bibirnya seperti ember bocor. Dasternya bawa ikan kering. Yang kalengannya naik, oh dia sampai bawah. Ini kah bidadari? Suamimu itu cari kerja di luar sana, berpanas-panasan demi membawakan kamu nafkah. Ketika dia pulang, coba lihat nih suami tadi. Bu, ayo Bu, coba tatap suami tadi. Mana suami tadi? Janda apa semuanya? Mana suamimu? Coba lihat, lihat mukanya Bu. Di bawah terik panas matahari dia berani hitam demi istrinya yang glowing di rumah. Betul bapak-bapak? Hidup janda pirang. Bapak-bapak juga semangat. Hidup janda pirang itu Pak. Salah sebut ustadznya. Saling maaf memaafkan. Ini penting sekali. Rasulullah tidak punya dendam. Coba lihat, Rasulullah dihina, dicaci maki, dia selalu memaafkan. Bahkan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa kebiasaan ya Fatimah, apa kebiasaan ayahnya? Fatimah berkata, setiap hari dia bawa makanan di tengah pasar, ada orang tua yang buta matanya. Itulah yang setiap hari diberikan makan. Karena si Abu Bakar sahabat Rasul ini ingin mencontohi Rasulullah, setiap hari juga dia mau bawa makanan di orang tua itu. Tibalah dia di hadapan orang tua yang buta. Ketika dia mau siapkan makanan itu, ternyata orang tua buta ini ngomel. Kau sudah ingat apa yang saya katakan? Dari mana kau selama ini? Tetap ingat apa yang saya katakan. Jangan pernah percaya pada Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu penyihir. Yang bawakan makanan ini Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya Rasulullah yang bawakan makanan. Jadi Rasulullah selama dia bawakan makanan orang tua itu selalu menahan sabarnya meskipun dihina. Lalu ketika Abu Bakar berkata, wahai orang tua makanlah, tidak usahlah kau ngomel, berhentilah berbicara. Apa kata orang tua itu? Kau lupa ya, dulu kau sering suapkan saya. Sekarang ini saya kan tidak bisa melihat, coba suapin. Disuapkan lagi. Masya Allah, sambil meneteskan air mata Abu Bakar menangis dan berkata, ya Allah, Rasulmu sungguh mulia. Dihina, dicaci maki, malah dia suapkan lagi ini makanan di mulut orang yang menghina ini.
Ketika disuapkan, orang buta itu berkata, kenapa tanganmu berbeda dengan tangan yang dulu? Kemungkinan bukan kamu yang bawakan saya makanan dulu. Maka Abu Bakar langsung jujur berkata, memang benar Pak, yang bawakan kau makanan, yang suapkan kau setiap hari bukanlah saya, tapi orang yang kau hina setiap hari, dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang tua itu menangis lalu berkata, andaikan mata ini bisa melihat, andaikan saat ini saya bisa melihat, maka segeralah aku akan berangkat untuk melihat makam. Dan saksikanlah wahai Amirul Mukminin, ku ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu hebatnya Rasulullah. Kira-kira kita mau pemaaf seperti itu, Bapak Ibu? Bapak-bapak mau memaafkan kesalahan orang lain? Ibu-ibu mau memaafkan kesalahan pelakor yang merebut suami kita? Ya. Mau? Ya. Enggak? Ya. Tadi udah diceramai. Bagaimana ini? Makanya saling memaafkan. Sebentar kalau pulang mau banyak rezeki, amalkan satu ini, maaf memaafkan. Makanya sebentar Bu minta maaf sama Bapak ya. Pak, maafkan Ibu Pak. Kenapa Ibu? Tahu Pak, kenapa uangmu sering hilang di sadar motor Pak? Iya Mah, iya. Saya kira tuyul yang ambil Mah. Sayalah tuyulnya Pak. Ternyata tuyul zaman now agak besar ya. Mah, tadi Ustadz bilang maafkan istrinya. Gampang Mah, uang hilang gampang dicari. Yang susah ketika cintamu pudar, susah untuk dipupuk kembali. Jelas ya. Bapaknya juga pasti minta maaf, saya juga minta maaf Mak ya. Iya Pak, kata Ustadz harus memaafkan. Alhamdulillah, maafkan saya. Tahu nggak tetangga di sebelah itu ya, yang janda? Iya Pak. Bapak juga punya cicilan di situ ya? Tidak. Istri kedua itu. Ku menangis membayangkan, ya Allah ya Karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali. Saya mau bertanya, apakah kita rindu kepada Rasulullah? Rindu? Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita rindu? Padahal kita tidak pernah menatap wajahnya, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengarkan suaranya. Karena Rasulullah juga pernah menangis rindu kepada kita semua. Suatu ketika Rasulullah ingin keluar dari Taif. Rasulullah berdarah kepalanya. Darah segar itu mengalir jatuh ke tanah. Jibril segera turun, langsung berada di hadapan Rasulullah. Jibril berkata, ya Rasul, kau dihina, aku tak rela. Kau dilempar, darahmu menyentuh tanah, aku tak rela ya Rasul. Angkat tanganmu ya Rasul, biar kuratakan penduduk Taif dengan tanah. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, jangan. Kalau aku meminta kepada Allah agar mereka diazab oleh Allah, apa bedanya aku dengan nabi yang lain? Saya yakin kelak nanti anak cucunya akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Doa ini aku simpan untuk siapa wahai Jibril? Sambil Rasulullah menangis. Doa ini kusimpan bukan untuk menyiksa umatku, bukan untuk memberi azab umatku. Doa ini kusimpan untuk umatku yang rindu kepadaku dan selalu menangis bersalawat kepadaku. Dialah umatku yang tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah mendengarkan suaraku, tapi dia menangis karena rindu kepadaku. Doa ini kusimpan untuk menjadi doa yang selalu meringankan beban mereka di saat di padang mahsyar tenggorokan mereka kering, maka inilah yang akan menjadi telaga air Al-Kautsar buat mereka. Begitu hebatnya Rasulullah, berani memperjuangkan dirinya hanya untuk keselamatan umatnya di akhir zaman. Di saat meninggal pun, sebelum meninggal, Rasulullah hanya berkata, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Jemaah yang dirahmati Allah, kita pasti menginginkan sekali saja berziarah ke makam Rasulullah. Sekali saja.
Setiap tahun kita bercita-cita ingin ke sana untuk berziarah, menyempatkan waktu sholat di hadapan Baitullah. Satu amalan yang paling terbaik ketika kau punya niat untuk membahagiakan orang tuamu berangkat ke sana. Insya Allah, Allah akan mengikutkan rezeki dan menambah rezeki kita semua. Insya Allah. Banyak orang yang setiap hari mencari surga di tanah suci, dia lupa surganya di dalam rumah. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Pernah datang ke saya seorang pengusaha yang bangkrut, dia minta satu amalan. Dia menangis sambil berkata, "Ustaz, saya sudah ceraikan istri. Ustaz, rumah saya disita, mobil saya ditarik, motor saya minggu lalu dicuri. Sekarang saya berjalan tanpa alas kaki. Apa dosa yang membuat saya begini, Ustaz? Berikan saya amalan supaya saya bisa bangkit kembali dari keterpurukan." Saya cuma tanya satu, "Mas, masih punya ibu?" "Masih, Ustaz." "Mana ibunya?" "Di kampung, Ustaz." "Kenapa tidak pulang?" Dia terus terang, "Ustaz, waktu ayah meninggal 3 bulan yang lalu saya tidak pulang. Saya malu. Malu sama tetangga, malu sama keluarga, malu sama saudara. Saya ini tidak punya apa-apa lagi, Ustaz." Saya langsung berkata, "Demi Allah, Mas, mamamu tidak pernah meminta kau pulang membawa segumpal emas. Mamamu tidak pernah meminta kau bawa segumpal berlian untuknya. Dia hanya minta satu, kapan ada waktumu untuk merawatnya di saat tua. Pulang." Tambah kencang menangisnya. "Ustaz." "Kenapa, Mas?" "Tidak ada tiketku juga, Ustaz." Ternyata juga tidak ada tiketnya, bodoh. Akhirnya saya belikan tiket, waktu itu masih 420.000 lebih, dulu sebelum corona. Tiba-tiba dia datang ke tahun 2022 kemarin. Dia dapat nomor handphone saya di YouTube itu. Dia dapat di telepon. "Masih ingat saya, Ustaz?" "Siapa ini?" "Lama saya cari antum, Ustaz." "Alhamdulillah, Ustaz, sekarang saya punya klinik 3. Alhamdulillah, Ustaz, istri baru. Alhamdulillah." "Bagaimana ibumu, Mas?" "Alhamdulillah, Ustaz, ibu meninggal di pangkuanku. Saya tidak pernah meninggalkan ibu selama dia sakit." Saya bilang, "Itulah yang membuat engkau sukses, doanya ibumu." Sambil dia menangis memeluk saya, "Terima kasih banyak, Ustaz. Kau ingatkan saya tentang hal yang paling pernah terjadi dalam hidup saya namun saya lupa." Itu. Kalau masih ada orang tua, bahagiakan. Di hari Maulid Rasul ini, coba lihat Rasulullah sudah tidak punya orang tua. Orang tua angkatnya dia doakan senantiasa meskipun Allah sudah menjanjikan neraka. Siapa dia? Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi Rasulullah selalu mendoakan agar